Sahabat Guru Gesang, mari kita ngaji dan belajar setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal baha. Itu satu nikmat sekewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwe akeh. Nak kue seneng kumpul kebu, kumpul itu akeh. Falkir du aksaru wikoan, kertas itu kuatnya jima luwe kuat, pitik luwe kuat. Imam Ghazali godok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmati sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun, makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi, ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknanya murni, nah ono carane malah orang. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolane bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawab bapak lucu. Jadi ini wali kepengen ya disayang pangeran, tapi jadi koyok gue kepengen. Dapat sakit. Lah jadi gula, jadi salam tempel. Gue nang ngopain mau ikut tok aja. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang tuaan ngasih dari bapak. Lah nak jadi ini dunia ngono tok serah kepengen. Dino duwe akeh. Tapi nak jadi ini wali mergo disayang pangeran aku kepengen. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengen. Maksudnya enggak kepengen enggak boleh jadi orientasi. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu dia jatuh turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Oke di bojo ayu orang ngerasa sholat, bojo elek ngerasa sholat, bojo elek ya menjunub mana? Sekarang orang kena gue contoh, kasus itu semua kasus. Kue di bojo ayu perawan turun karena pusing sholat orang bos misalnya lo. Pemenang orang jegotan itu ada mbak over. Mustafa kalau orangnya jegotan dia nih, mereka nangannya wong akeh dosa, nangannya wong sito ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sito, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Cek surplus orang dagang aja. Cek badi. Iku ana adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku ya ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Hen, telur ini udah dipitik, cara gue mungkin telur. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Mungkin. Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu.
Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kowe ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab. Cuma niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lah yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah sih. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Loh saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ayo ke Jabir karena Jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama sudah bilang untuk orang 6 Nabi ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup kita mana. Nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya pakai Nabi mater pengiran Gusti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kayaknya Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku teke wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Manane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf.
Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Lagi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go jalalan mu'alam idul maknani. Itu yo lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel gak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kala jengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul itu tekil jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, buat KPU-nya oleh nyetujui, buat kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Lalu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika pangeran ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup
lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudroyo. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudroyo Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudronya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup gadzalikan bersyukur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duka, falola in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo senane masjid kene enak. Bojo tiga imangan bener kecewa be kowe, nara kecewa kok belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengen mapan, komunis yo kepengen mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengen mapan. Copet nganti dadi copet yo kepengen mapan. Bajingan nganti dadi bajingan yo kepengen mapan. Karena kepengen mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen. Bener-bener apa nggo jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sekewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwe akeh. Terus nak kue seneng kumpul kebu, kumpul itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jima luwe kuat. Pitik luwe kuat. Imam Ghazali gojol satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmati sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni. Nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora iso dadi daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemenang nak jadi wali terkenal terus sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Nanti cara gejolane bapak kula ya. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin jadi wali seperti itu. Jawab bapak lucu. Dadine wali kepengin ya disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang tua ngasih dari bapak. Lah nak dadi ini dunia ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nak dadi wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orientasi. Aku yang manusa jadi kadang aku kepengin wah jadi kiai top.
Setiap metu ke mobil di apa, suang visuali, sono sing tiba-tibaan seru, no. Kerennya apa dicucuk pause, cucuk, coba, serah keren kisahnya. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai enak jadi dia. Saya itu yang nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak kulo kabeh terus gak keren. Terus akhirnya ono wong kepengin dadi ulama. Mergo dadi ulama terima kancane rugen bagus banget terima kancane rugen. Untuk apa? Iku terus ra ono generasi ulama iki salahno pangeran. Lan sing mulya nggih monggo sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon mboten donya. Cara oleh sing kaya kowe mau kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih ora jelas itu napa? Jadi kula suwon ya. Pokoknya kula suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok mate gamane terjemahan bebas sih. Mak pangeran Nabi Adi Persano halus sampai gue tekoni kuburan terus kala saufatara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Lalu Allah sering ngertikan ilamu annamal hayatud dunya laib, untuk dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarawunnal jahim, pas ngerti, pas saya mutlak. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wama yastawi lan ora padha pal goroni apa segorolo. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahron ora kudu segoro, pokoknya dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget tawari napa? Nah cara mriki napa gitu. Tawari. Nggih. Furatun kang banget manis atau banget enake. Syadidul ubah, terus banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saegut ro ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asin. Sadidul maluha, muluha itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat no, bulat. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Ya uang penting anggar uang kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk duit mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo ngerti nak duit itu. Profesor wis kiai ngomong duit penting padu barang sak profesor rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu lu cekeman. Cuman kok semeneh duit itu penting Brono. Ya sawahe. Ngono malu tambah mboten penting, penting banget sampe tawa. Maksudnya ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis roh agar wong sembrono. Maksud kula soal lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa? Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lalu kalau pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa itu.
Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah. Biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, nggak usah kiai malah ngomong biar maju, lah maju nguasai itu sih ngomong ben menteri. Kiai rasa ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono, kok jadi menteri rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah nabi ulama itu harus satu nabi adalah dunia ngono. Al bilad biladu wal ibad. Ibadu fa nama asabta khairan fa akib ya jane negara kabeh pangeran kabeh bumi pangeran kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon iku nabi ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional itu sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong nah ngomong ngono tak ya agak jadi kiai wong dadi mana aneh jadi kiai ben ngomong ala apa kiai. Jadi tidak masalah cara apa al bilad biladu wal ibad badu wa fae nama asab takhiran faatim kabeh bumi wa pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan syiar nama Islam ya sudah faatim kata Nabi ya enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu di dunia ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tuh jadi muslim yang baik, mukmin yang karena dilatih apa dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi yo jaman buat ajari materi engko wis ro dhewe materi ora sabuk warai bocah ro dhewe nah HP ku penting sepeda motor malah bapake sing ngajari waduh mateno terus diajari yo ro dhewe pemene turunanmu tambah ro mungkin wis gen gak trimo ro alim kan wa min kullin lan sange saben-saben suci min guma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh lahman ing daging torian kang seger wa te lahmu tori sama iwa jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nak manusia butuh makan butuh perhiasan ya dikasih sama Allah tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala watas tasrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin wakila lan didhawuhi min guma saking sing asin lan ora sing asin minal adbil furat lan minal milhi Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan ya tentu sesuai syariat Islam kalau lelaki enggak boleh pakai apa akhirnya nganggo hakik marjan kayak dukun bawa dikedik ya gitu akeh ya itu ya apa namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa ai sufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma, tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem ma mubilatan hale menghadap. Wa mudiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudroy Allah. Masih saya pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya boleh sira kabeh tatlu butik se boleh sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah
Kue golek misalnya bitijaroti klan ngelakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa wa lela ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yuliju lan lebono sapa wa ta'ala annahara ing rino yusuru sing lebono sapa wa ing nahar filaili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa le. Wasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ono gerhana itu saking takutnya itu sholat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Nah, aku kan nggak saking kesuaiannya ndablek. Agar seringnya ngereso ora wetan, engko sore aneng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang, iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu wabrakno. Nah, kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlek kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di mati bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene ruang tamu niku. Utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngilingno, kowe apa ngrasa aman ning dunya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Kita itu esuk juga asanda sinar bariku ngantor. Penak. Wong ora roh iku penak. Aku ya seneng wong ora roh iku seneng dadi kok penak urip. Sing kiai ya semua. Wae politik satu pengaruh sebab ben go men mati bareng gede sing bener jadi mlebu neraka deh gak enak wala alakum nas kabeh digawe penting sing syukur ya gak apa-apa kedasinan mlete lak penting apa apa ning ndi golek syukur ya tapi lucu dosen takoki mending ngono ya lucu dadi sok suci terus piye golek dhuwit kerennya apa jadi profesor bagus golek duit. Saya ngomong orang profesor ya golek. Berarti kan bodoh. Yang bener jawab ya. Ya rasa jawab. Kok cara digoblok. Iya biasa biasa. Masa jawab biasa wae. Betawe orang ono ini plus. Terus kulun semuanya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi nano gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap singgawe ora kuwe. Nah singgawe ora kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya kemudian bumi ini melumer ngalami likui makanya bumi juga gitu misalnya air sama ini baik-baik saja kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan fama ya'tikum bimaim qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. No, rakyat atau mikir, berngombe bergegean rokok, beri untuk duit maklaran politik, sulit ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jari malaikat ya Allah,
Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip wong. Sebungkut seprofne. Pokoke eling sesuai ngadil kula, sesuai latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Asira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala samsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te sabar-sabar siji mung masangi sama lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacau. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepana. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bidunat sing nyembah sira kabeh menduni sang cilane Allah khairi cilane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alas nam misale pira-pira berhala iku mayam dituna ora iso miliki sapa kabeh mungkit miren saking sak sidike kulite kurma lapa fatinawati tegese kulit arine kurma soe cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana namane lugute apa iku lugute sawi iki kurang mana lugute sawi ana manane apa biji sawi pokoke cilik napa apa cuma manane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh pokoke cilik sebetulnya apa intat ulamun ngajak sira guming asnam layas maudu akum berhala-berhala mbok jaluk idonga ya ora krungu walau sami umpama krungu fardhan ing dalam parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja hukum tegese ora nyembah dani sapa berhala kumusra wa yaumil kiamat yang dina kiamat furuna ngakiri sira kabeh syirki lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum tegese kelawan syirik sira kabeh ya ing para berhala Allah ya tabaru nanti lebaran sapa akeh mingkum saing sira kabeh ya tabaru nanti lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggap asnam mingkum saing sira kabeh wa min ibadati lan sange oleh nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunabbi'u kala ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala zat sing maha napa bijak wala yunabbi'u lan ora iso nyritani detail ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini sedetail ini sehak ini senyata ini sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa Ta'ala.